Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla iza dukatil ardu dakkan dakka. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat yang ke-20 dan 21. Bapak Ibu yang kita muliakan, kembali kita lanjutkan kajian surat Al-Fajr ayat yang ke-21 yang hari Kamis yang lampau kita sudah bahas tentang manusia terlalu mencintai hartanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Maka dari itu ayat yang ke-21 langsung mengatakan kalla, ya, iza dukatil ardu dakkan dakka. Departemen Agama menerjemahkan jangan berbuat demikian. Apabila bumi digoncang berturut-turut. Hasbi As-Siddiqi menerjemahkan tidak demikian seharusnya. Apabila bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Mahmud Yunus, sekali-kali jangan begitu. Apabila bumi telah diruntuhkan, runtuh demi runtuh, arti berturut-turut keruntuhannya. Buya Hamka menerjemahkan tidak sekali-kali. Apabila kelak bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Apa hubungan mencintai harta yang berlebih-lebihan dengan kehancuran bumi dengan sehancur-hancurnya? Sehingga diingatkanlah kita Bapak Ibu, kalla di sini Departemen Agama jangan, maksudnya jangan berbuat demikian. Maksudnya jangan berbuat demikian itu janganlah terlalu cinta kepada hartamu. Beko bumi itu digoncang, kamu tinggalkan harta itu. Ya kan? Jangankan kiamat datang, gempa setibo, ya, walaupun gedung besar, semakin besar gedung rumahnya, semakin capeknya lari dari rumah. Ya nak, rumah bertingkat 3, ya nak, tibo gempa, jo rumah gubuk, rumah kayu, tibo gempa, nan mana capek lari. Kalau rumah kayu mungkin tak lari, santai saja gitu. Ya nak. Jadi semakin banyak harta, semakin hebat, semakin kencang larinya. Ya kan? Janganlah begitu. Ya kan? Hasbi tidak demikian seharusnya. Kalau engkau paham bahwa engkau akan meninggalkan harta atau harta akan meninggalkanmu, dunia ini akan hancur, usahamu akan musnah, maka janganlah begitu. Ya kan? Apabila bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini kalau melihat penjelasan, ya Bapak Ibu, coba lihat semenjak Nabi Nuh, bagaimana Allah menghancurkan. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, siapa kaumnya? Kaum Samud, ya, kaum Ad, ya kan, beransur-ansur kan, sampailah kepada sekarang ini, ya kan. Maka itu kalla,
sekali-kali jangan begitu. Apabila bumi telah diruntuhkan, ya seruntuh-runtuhnya, tidak sekali-kali. Ini bahasa Buya Hamka, tidak sekali-kali. Ya kan? Apabila kelak bumi dihancurkan, sehancur-hancurnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, jangan begitu itu berlebihan dalam mencintai dunia, sehingga tidak peduli halal dan haram, tidak peduli waktu-waktu ibadah. Jadi tidak layak manusia ini mencintai harta berlebih-lebihan. Kenapa? Karena hartanya akan dihancurkan. Ya kan? Jadi goncangan itu, iza dukatil ardu dakkan dakka, apabila bumi digoncang berturut-turut, makna dasar pertamanya di situ adalah kiamat. Ya kan? Tentu kiamat ini ada dua kan? Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Nah, goncangan itu kan juga bisa gempa, bisa menggoncang kehidupan manusia, itu tsunami, longsor, badai. Inilah terjadi pada umat-umat yang terdahulu kan. Pernah tidak terjadi tsunami pada masanya Nabi Nuh umpamanya? Ya kan? Yang air naik ke permukaan bumi, yang di atas turun, yang di bumi naik. Bukan air laut saja yang naik, yang dalam perut bumi itu naik ke atas. Ya kan? Makanya di waktu sudah selesai, Allah kan perintahkan, langit tahan airmu dan bumi tarik lagi airmu. Jadi kalau ditanya di mana air yang pada masa Nabi Nuh dulu, ya separuhnya berada di langit, separuhnya lagi berada di dalam perut bumi. Jadi kalau Allah ingin munculkan kembali, ya apa sulitnya Pak? Ya kan? Jadi goncangan yang dahsyat itu, ya kan, sama dengan al-zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzal. Nah, itu kan goncangan naik turun. Jadi tidak pantas lah ya manusia ini terlalu berkelebihan dalam mencintai hartanya. Padahal harta itu sudah banyak yang dihancurkan. Ya, Qarun hartanya ditenggelamkan, Fir'aun ditenggelamkan juga, ya kan? Umat-umat terdahulu itu sudah banyak yang bergelimpangan, tidak bisa mempertahankan hartanya. Jadi memang perilaku buruk manusia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dari awal dulu sudah begitu. Nabi yang pertama Nabi Adam. Setelah Nabi Adam, Idris. Nah, baru 2 periode. Ya kan? Periode Nabi Adam sudah ada kecelakaan tentang harta. Sudah ada enggak ujian berhubungan dengan harta? Sudah. Qabil dengan Habil mempersembahkan korbannya. Yang satu harta yang terbaik, yang satu harta yang terjelek. Ya kan? Pada masa Nabi Idris itu mungkin tidak terlalu banyak. Ya, karena masanya memang tidak pula terlalu lama kan. Tapi setelah itu nabinya Nabi Nuh. Nabi Nuh bersambut dengan Adam, Idris, Nuh, Hud. Hud bersambut dengan, nah itu udah hebat-hebat itu. Jadi ada kaum Samud, ada kaum Ad. Jadi sudah banyak sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan. Yang dulu-dulu itu yang selalu berhubungan dengan harta, mereka dihancurkan. Yang hidupnya mewah sampai menculang langit, kemudian membuat rumah-rumah di bukit-bukit, menunjukkan kemewahan hidupnya. Samalah sekarang Pak. Bapak kalau buat rumah hanya di kota-kota, nah itu belum. Tapi kalau sudah punya rumah di bukit-bukit, nah itu baru Bapak top.
Ya, nama rumah di bukit-bukit itu apa namanya? Villa gitu ya. Enggak tersabit dah, ya kan? Wah, itu bapak tu punya rumah di pasar ya. Itu enggak mewah itu Pak. Tapi kalau sudah punya villa di puncak A, puncak B, ya kan? Nah, itu baru top, ya kan? Nah, begitulah dulu kaum yang dahulu begitu bangga dengan hartanya. Maka azab Allah pada kaum itu ya karena perlakuan buruk mereka. Jadi kisah umat dulu itu diazab sebagai pelajaran buat manusia. Jadi jika hari ini mereka juga tidak mau berhenti dari berbuat yang berlebih-lebihan, mencintai harta berlebihan, ya kan? Maka juga akan muncul nasib yang sama. Jadi kalau dulu umat-umat terdahulu dihancurkan karena kecintaan kepada harta yang berlebihan, mereka hancur. Hari ini kalau masih berlebihan, ya sama juga. Kenapa sama? Karena Allahnya juga sama kan. Allah dulu yang mendatangkan goncangan yang hebat itu dengan Allah yang ada sekarang, ya sama. Makanya diingatkan oleh Allah, setelah engkau mencintai, ya kan, mencintai harta berlebihan, lalu Allah ingatkan, kalla, janganlah begitu, ya kan. Jadi kalau di Paturian Pak, memang perilaku manusia kok dari dulu ya kan, diingatkan dalam ayat ini kan, kamu tidak termasuk yang memuliakan anak yatim, kamu tidak termasuk orang-orang yang menganjurkan makan orang miskin, kamu tidak termasuk orang-orang yang peduli dengan halal haram, kamu termasuk orang-orang yang mencintai harta yang berlebihan. Lalu disambut dengan kalimat kalla, jangan begitu, ya kan. Nanti kalau sudah datang waktu bumi digoncang berturut-turut, bergoncang dengan goncangan yang hebat, itu hubungannya bahwa kemegahan-megahan di dunia ini akan berakhir. Ada yang cepat berakhirnya, ada yang lambat akhirnya. Alhaakumut takasur hatta surtumul maqabir. Ya, alhaakum, ya kan, bermegah-megah, berwah-wah, terlalu euforia dengan harta yang dimiliki, itu akan berakhir kalau sudah masuk ke dalam kubur. Tapi sayangnya Bapak Ibu, sekarang udah masuk kubur pun keluarga yang ditinggalkan kadang-kadang masih bermegah-megah juga, ya kan, untuk orang yang mati. Kalau dulu masih ditembok lah sedikit, ini tanda masuk ke kuburan. Kemudian berubah Pak, pakai keramik, ya nak. Lalu dari keramik berubah menjadi granit. Dulu 1 tingkat, sekarang 2 tingkat. Ternyata masih lah di kuburan, masih ada yang berwah-wah, bermegah-megah dengan kuburan. Kalau dulu mana ada bisnis casing kuburan Pak? Yang ada sekarang ini bukan hanya bisnis casing HP kan, bisnis casing kuburan. Jadi sudah dikubur pun ternyata generasinya yang melanjutkan berwah-wah. Cobalah Bapak lihat, datanglah ke Tunggul Hitam, ya kan, bukan hanya orang hidup saja yang mewah rumahnya di situ, ya kan. Pekuburan, semakin dia berpangkat, semakin dia kaya, semakin hebat, ya kan, casing kuburannya. Iya dah kok. Saya tengok di Baki, kita tengok di Mahla, di Saudi lah, ya rata-rata tidak ketemu hal yang seperti itu.
Ya paling-paling di Baki itu kita lihat batu saja ya, agak 2 atau 3 gitu, tanah begitu saja Pak, ya kan? Karena memang harusnya berhentilah, ya kan? Berlomba-lomba, berwah-wah dengan harta, kalaulah sampai di kuburan. Ternyata orang yang hidup pun, ya kan, tidak mau berhenti dari kemegah-megahan harta. Maka dia ingin memperlihatkan kelasnya. Ada enggak kuburan harganya 250 juta? Di mana Pak? Apa? The Hill. Kalau Bukit Tinggi ada juga The Hill Pak. 250 300 ribu semalam gitu ya. Masih ada hotel The Hill. Akhirnya hotel balik. Ya kan? Jika ada yang luput azab di dunia, maka yakin akan ada azab di akhirat. Jadi makanya dihubungkan antara tadi di sini kecintaan kepada harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Seharusnya tidak begitu, karena akan datang masanya bumi digoncang dengan goncangan yang hebat. Kok seandainya, nah gitu Pak, kok seandainya engkau selamat pun dari goncangan, taruhlah dari mulai hidup sampai mati dengan kenikmatan harta yang berlebih-lebihan tadi, mereka tidak peduli halal haram, tidak peduli hak orang lain, pokoknya dengan harta. Kok seandainya dia selamat pun di dunia dengan harta yang dia miliki, toh masih ada nanti azab di akhirat. Jika hari ini hakim di dunia bisa disuap karena harta yang dia mau dapatkan itu, maka yakinlah kalau dia pun selamat hari ini, tapi akan ada nanti hakim di akhirat yang tidak bisa disuap. Jadi hakim sekarang yang memutuskan perkara, nanti akan diputuskan perkara untuk dia di akhirat. Hari ini mulutmu berbicara tidak ada akibatnya yang dia dapat, tapi yakinlah di akhirat nanti akan ada tubuhnya yang berbicara tentang dirinya. Iman pada hari kiamat dimasukkan ke dalam rukun iman supaya orang paham. Dikelolalah imannya itu. Iman itu mengelola dirinya dari kecintaan harta. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, siapa yang memberitahu tentang hari kiamat ini langsung setelah mencintai harta berlebihan, lalu Allah ingatkan akan ada goncangan yang hebat, ya kan? Jadi bukan Nabi yang memberitahu, satu Allah. Yang kedua itu langsung. Kan ayat 20, wa tuhibbuna mal hubban jamma. Engkau mencintai hartamu dengan cinta yang berlebihan. Setelah ayat itu yang ke-21-nya langsung kalla. Ya kan? Janganlah begitu. Jadi tidak ditunggulah Pak Ibu. Ya, sehingga seolah-olah mencintai harta berlebih-lebihan itu cepat mendatangkan musibah. Kan seperti itu jadinya. Ya kan? Kan ada ayat pembatas ya. Di sini ini ayat yang ke-20. Kamu mencintai harta bendamu dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Ayat ke-21-nya, jangan kamu begitu, jangan kamu terlalu mencintai hartamu. Ya kan? Ini akan datang masanya bumi dihancurkan. Kan seolah-olah langsung tidak ada ayat pembatas di situ mengingatkan. Jadi salah satu, mohon maaf Bapak Ibu, salah satu yang paling cepat mendatangkan musibah Allah adalah yang berhubungan dengan harta. Dan itu nampak
Apa yang mendatangkan musibah Allah terhadap Qarun? Karena harta yang merubah dia. Makanya dulu dia baik-baik, dia hormat, dia bagus, bergelimang dengan harta, kemudian korupsi, harus jabatannya 5 tahun, ternyata 3 tahun sudah tertangkap, ya kan? Paling banyak tertangkap karena apa? Karena harta. Jadi cepatlah Bapak Ibu ya, mereka itu mendapatkan dari harta, ya kan? Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, yang diingatkan sebenarnya bahwa kalaupun punya harta, ingat harta itu juga akan dihancurkan. Maka berbuat baiklah seharusnya dengan harta itu. Kalau engkau berbuat baik dengan hartamu, hadiahnya adalah surga. Ya kan? Kan Allah membeli, ya kan, harta dan jiwa orang yang beriman itu dengan alat tukarnya surga. Ya, Allah membeli harta dan jiwa orang yang beriman dengan alat tukarnya surga. Kalau tidak mau menjual hartanya kepada Allah, maka hartanya itu akan membawa dia ke neraka. Bukankah nanti orang yang kikir akan diambil hartanya itu lalu digosokkan, diserikakan ke punggungnya, ya kan? Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, ya kan? Kita diingatkan sebenarnya dengan iman kita mampu memuliakan orang lain, termasuk dengan harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat surat Muhammad ayat 12 dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan yang mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sementara waktu orang-orang kafir bersenang-senang dalam kehidupan dunia, mereka makan seperti makannya binatang-binatang dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Jadi kalau mereka puas-puaskan dengan hartanya hidup di dunia, wajarlah Pak, karena nanti dia tidak akan dapat kepuasan di akhirat. Maka itu kalau kita bagusnya bagaimana Pak? Puas-puas juga di dunia, puas-puas juga di akhirat. Iya kan? Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang dimuliakan, berbagilah supaya tidak menyesal nantinya, ya kan? Karena sesungguhnya kalau seandainya Pak, ini berandai-andai ini, harta yang kita miliki lalu kita sisahkan saja untuk makan sehari-hari, berapa kebutuhan makan sehari-hari? Play 100.000. 100.000 itu banyak ya untuk seorang ya. Taruhlah umpamanya disediakan hartanya untuk makan sehari-harinya sampai mati, yang lebihnya digunakan untuk Allah. Alhamdulillah masuk surga umpamanya nanti. Pasti masuk surganya kita menyesal Pak. Ya, pasti menyesal. Ya kan? Ya Allah, kok tahu begikulah bantu kenikmatan surga, hendakkah hamba sison seketik pun untuk makan dulu harta buah lapen sadonya ya Allah. Begitulah penyesalan. Kok seandainya siang dan malam, ya, siang dan malam, lalu siangnya awak gunakan untuk sujud sejak pagi sampai sore, lalu masuk surga, mana saja masuk surga nanti. Ya Allah, kok tahu boikolah bantunya surga, ambo gunakan siang malam untuk sujud saja ya Allah. Nah cuma dia alun sampai ke tingkat itu, ya kan? Bayangkan Bapak Ibu yang sudah beribadah pun menyesal, apalagi tidak beribadah. Yang menggunakan hartanya pun saja menyesal, apalagi yang tidak mau menggunakan
hartanya. Kalla, janganlah begitu. Biasa-biasa salah gitu ya. Kalau punya harta, ya biasa-biasa sajalah kecintaan. Karena memang cinta kepada harta, apakah sawah ladang, apakah kebun, ternak, emas, perak, itu sudah karakter manusia. Ya, kalau ada orang yang ndak suka, ndak cinta kepada harta, tu kurang syarat lo jadi manusia, Pak. Kurang syarat jadi manusia. Jadi wajar saja zuyina linnasi. Kan betul-betul itu. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Ya kan? Diindahkan kepada manusia. Artinya cenderung manusia itu, cinta manusia itu, berkeinginan manusia itu terhadap satu di antaranya adalah hartanya. Yang tidak boleh apa? Hubban jamma. Yang tidak boleh itu cinta yang berkelebihan. Indikasinya apa? Mengambil yang bukan haknya. Yang kedua, tidak mau berbagi dengan harta yang sudah dia miliki. Jadi walaupun dia mengambil yang bukan haknya itu sedikit, dia masuk kepada hubban jammah, orang yang terlalu cinta kepada harta. Biasa-biasa sajalah, ya, sedang-sedang sajalah, ya kan, tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek, tapi yang sedang-sedang saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.